saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Kamis 11 Januari 2024, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut bersyukur pada Tuhan karena dimampukan melewati tahun 2023 yang penuh dengan tantangan dan hambatan itu. Sekarang kita telah memasuki tahun 2024 yang tentu bukanlah tahun yang mudah juga. Ada banyak tantangan dan rintangan yang menunggu di depan, yang kalau kita tidak kuat menghadapinya, kita akan menyerah dan kalah. Firman Tuhan pagi ini ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dunia di mana kita hidup saat ini bukanlah dunia yang mudah untuk ditaklukkan. Ada banyak kejahatan, ada banyak ancaman yang bisa saja menjatuhkan kita kapan saja. Oleh karena itu, Yesus bahkan menggambarkan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yang artinya, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita ditempatkan di dunia yang menyeramkan. Seperti binatang buas serigala yang tanpa pilih-pilih kapan saja bisa memangsa dan bahkan menelan mangsanya bulat-bulat untuk menyenangkan perutnya dan memuaskan nafsunya. Kenyataannya, sesama manusia pun seringkali berperilaku seperti serigala bagi sesamanya demi memuaskan hasrat dan nafsu sendiri. Untuk itulah, saudara, Yesus mengingatkan para muridnya untuk dapat hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata cerdik berarti cepat mengerti tentang situasi dan pandai mencari pemecahannya. Jika ini dipakai untuk hal yang negatif, maka cerdik akan diartikan pandai menipu atau pintar mengakal-akali. Namun, jika kata ini dipakai untuk hal yang positif, maka kata cerdik dapat diartikan sebagai orang yang terpelajar atau yang pandai. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulus berarti bersih hati, jujur, dan tidak serong. Dari pengertian ini kita menemukan bahwa orang yang cerdik hidup mengandalkan akal dan kepandaiannya. Sementara orang yang tulus hidup dengan hati yang bersih. Oleh karena itu dalam hidup, jika kita hanya mengandalkan kecerdasan atau kepandaian saja, maka kita akan menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Namun sebaliknya, jika kita hanya menjadi orang yang tulus semata, maka kita tidak akan mampu menaklukkan dan memenangkan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang menyeramkan itu. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup dan menaklukkan dunia ini, kita harus tampil menjadi orang yang cerdik, yang pintar, yang pandai, namun tetap memiliki hati yang tulus dan tidak serong. Kepandaian dapat diraih dengan belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Namun, hati yang tulus dan jujur
keluar dari hati yang takut akan Tuhan dan yang senantiasa hidup bergaul dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita pasti dapat menaklukkan dunia ini dengan menyeimbangkan, mencari ilmu pengetahuan, dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, tidak cukup menjadi pintar untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Sebab jika hanya mengandalkan kepintaran dan kepandaian semata, bisa saja ia justru sedang menciptakan dunia yang lebih buruk. Kita butuh orang pintar yang berhati tulus dan jujur untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Maka diperlukan kecerdikan dan ketulusan. Mari taklukkan dunia dengan hidup menjadi orang Kristen yang pandai, namun tetap berhati tulus dan jujur, agar engkau dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah kami atas kasih setia-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini. Kami bersyukur di hari baru ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus menimba ilmu pengetahuan yang menjadi bekal kami menaklukkan dunia. Namun tetap tidak lupa mencari Tuhan untuk menyeimbangkan hidup kami. Agar kepintaran dan kepandaian yang kami miliki boleh kami seimbangkan dengan hati yang bersih, yang jujur, dan tidak berlaku serong, seturut dengan karakter orang Kristen pengikut Kristus. Tuhan, biarlah hidup kami hanya kami pakai untuk memuliakan Tuhan melalui segala perilaku dan tindakan kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk banyaknya berkat dan sukacita yang Kau berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Maka biarlah Engkau melimpahi mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan berkat sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Agar dengannya Tuhan, mereka Engkau bekali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menaklukkan dunia dengan segala kepandaian dan ketulusan hatinya. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang karena sakit di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah mereka. Tuhan, kami melipat tangan kami, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah mukjizat-Mu nyata atas seluruh jemaat-Mu hingga mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Maka biarlah kesembuhan
menjadi milik umat kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah menyirami kami dengan firman-Mu. Dan itu akan membekali kami menjalani hari ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami hidup dan bekerja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jaladi arsah